Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah, shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya ayyuhal mu'minuna al-muttaqun, usikum wa nafsi bittaqwallah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Baitul Ghaffar Surabaya, yang insyaallah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita, terutama nikmat Islam, nikmat iman. Dan semoga dengan nikmat ini kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa, atau dalam bahasa Al-Qur'an disebut al-muttaqun. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka dari itu mari agar kita selalu dan kelak digolongkan menjadi orang yang bertakwa, kita terus memupuk rasa takwa kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Setiap saat kita tingkatkan, maka kemudian Allah mensyariatkan adanya Jumat setiap 1 minggu sekali. Ini adalah bukti bahwa hamba Allah setiap minggu ngetas hatinya untuk meningkatkan ketakwaan dengan melakukan sholat Jumat. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Takwa dalam perspektif ulama kita, imtithalu awamirillah wa ijtinabu nawahi, yaitu takwa yang kemudian memiliki makna melakukan, melaksanakan seluruh perintah Allah secara maksimal dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai contoh wujud takwa adalah kita selalu melaksanakan ibadah kepada Allah seperti sholat, zakat, puasa, dan lain sebagainya. Wabil khusus sholat ini kita lakukan, kita laksanakan setiap hari 5 kali. Maka ini tidak akan luput dari yang namanya ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Maka kemudian ilmu yang membahas tentang ibadah, tentang sholat dicantum oleh ulama-ulama kita terdahulu. Ada namanya ilmu fikih. Ma'asyiral muslimin rahimahullah.
Karena ketika seseorang melakukan ibadah tanpa didasari oleh ilmu, maka marjudatullah baru, maka amal-amalnya tidak mungkin diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi seputar sholat, yang mana kita harus mengetahui rukun-rukunnya. Sebelum sholat apa yang harus kita lakukan? Kita harus tahu macam-macam air. Kita harus tahu bagaimana najis, bagaimana mensucikan najis. Ini semua tidak luput dari ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Betapa pentingnya ilmu, terutama ilmu yang mengenai tentang ad-dini atau ilmu agama. Dalam hal ini lebih khusus adalah ilmu fikih. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Maka kewajiban menurut ilmu fikih ini adalah fardu ain. Pertanyaannya, bagaimana kemudian di rumah-rumah kita, keluarga kita, tatkala anak-anak kita melaksanakan sholat, orang tuanya nggak paham ilmu tentang sholat, naudzubillah, summa naudzubillah. Maka ini penting ketika kita sudah merasa belum mampu, tapi umur sudah senja, maka ikutlah majelis-majelis taklim terdekat. Karena menurut ilmu menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu wajib dilaksanakan seumur hidup. Long life education, menuntut ilmu seumur hidup. Jangan hanya kita mengejar duniawi, kerja, kemudian lembur, sampai rumah istirahat, tidur. Padahal anak-anak kita butuh asupan ilmu. Karena pendidikan pada anak itu sejatinya, masyaallah muslimin, itu kewajiban orang tua, bukan kewajiban orang lain, bukan kewajiban guru untuk mendidik anak jenengan. Tapi kita sebagai orang tua ini yang berkewajiban utama. Tapi tatkala kita tidak mampu, masyaallah muslimin rahimahullah, bisa kita pasrahkan kepada orang-orang yang terdekat yang kita anggap mampu. Dalam hal ini ustaz, kiai, guru. Tapi yang namanya kewajiban yang tidak terpenuhi, kemudian kita memberikan kepada orang lain, maka otomatis kita harus berani membayar orang tersebut. Jangan dianggap ketika seorang itu mengajarkan ilmu kemudian mendapatkan bisyarah, mendapatkan gaji, dianggap itu tidak lillahi ta'ala, tidak ikhlas. Maka kita sebenarnya sebagai orang tua mau, kita yang berkewajiban untuk mendidik anak kita. Lalu kita nggak mampu ketika diajar orang lain, malah orang lain yang ngajar. Kita lihat di medsos, di berita, gurunya malah dilaporkan ke polisi dan lain sebagainya dengan alasan apapun. Apa kita tidak malu, masyaallah muslimin rahimahullah? Ini adalah anak kita sebagai orang tua, kewajiban kita. Ingat, tatkala orang tua tidak mampu mendidik anaknya, terutama ilmu fikih, besok akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Anak kita akan menuntut kita, masyaallah muslimin rahimahullah. Maka tatkala diajar orang lain, berterima kasihlah. Berterima kasihlah. Jangan sampai kemudian dengan alasan apapun kemudian memusuhi orang-orang yang malah berjasa pada kita, pada anak-anak kita, masyaallah muslimin rahimahullah. Maka kemudian di Indonesia ini diperingati saking pentingnya ilmu. Ada hari santri, ada hari pendidikan nasional, ada hari guru dan lain sebagainya. Inilah pentingnya pendidikan, terutama pendidikan agama. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan orang-orang yang menuntut ilmu usia apapun akan diberi oleh Allah derajat yang tinggi. Dalam Al-Quran disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina
walladzina utul ilma darajat. Orang-orang yang menuntut ilmu dari kalian akan diangkat oleh Allah derajatnya dalam ayat Al-Quran ini. Maka bapak-bapak sekalian yang hadir, mari kita tetap semangat menuntut ilmu, terutama ilmu agama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan ilmu ini juga kebutuhan duniawi kita sangat dipengaruhi. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang butuh dunia fa'alaihi bil ilmi, maka dia harus menggunakan ilmu. Wa man arada al-akhirah, dan barang siapa yang menginginkan akhirat fa'alaihi bil ilmi. Wa man aradahuma, dan siapa yang butuh keduanya fa'alaihi bil ilmi, maka ilmu ini sangat penting. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Maka kemudian ulama dan santri dan siswa inilah yang menjaga ilmu Allah, karena ulama, santri, para pelajar yang kemudian menuntut ilmu ini adalah termasuk al-ulama warasatul anbiya. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimahumullah, ulama dan santri adalah sebagai penjaga ilmu dan adab. Maka ketika sudah sedikit ulama yang pandai, yang ahli di bidangnya, maka disinilah mulai Allah mencabut ilmu dari muka bumi ini. Artinya bahwa kiamat sudah dekat jika ilmu-ilmu ini semakin sempit, semakin dangkal. Terbukti bahwa ketika orang berilmu tidak menggunakan ilmu ini dengan kemanfaatan, yang ada adalah perdebatan, permusuhan, caci maki. Apakah ini bentuk orang berilmu? Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Maka tatkala di sekeliling kita ada caci maki, kebencian apapun, dimanapun, baik itu di atas panggung, baik itu di masyarakat, ketika itu sudah berbentuk kebencian, tinggalkan, karena ilmu pasti yang kita dapat lebih sedikit dan kebencian itu akan banyak yang kita dapatkan. Maka untuk meminimalisir ini, mari kita menuntut ilmu. Kita lihat guru-guru kita, kiai-kiai kita, ulama-ulama kita terdahulu ketika mengajarkan ilmu itu dengan adab, maka beliau-beliau inilah yang menjaga ilmu dan adab. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Kemudian yang terakhir adalah ulama dan santri serta siswa inilah yang menjaga peradaban kelak. Karena Rasulullah SAW sebelum dilahirkan, peradaban Arab itu sangat jahiliyah. Kemudian datang Rasulullah membentuk peradaban baru yang luar biasa, yang disukai oleh umat manusia, sehingga banyak berbondong-bondong masuk Islam. Maka saatnya kita mendidik anak-anak kita masukkan ke pesantren, ke sekolah-sekolah yang agamanya lebih banyak, karena mereka yang akan menjaga peradaban kita di dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Sedikit khutbah ini semoga menjadi refleksi bagi kita betapa pentingnya ilmu, dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, keluarga kita, anak-anak kita min ahlil ilmi wa ahli tuqa wa ahli muqimish shalah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina آمنوا والذين أوتوا العلم درجات. بارك الله لكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. فتقبل مني تلاوته إنه هو الغفور